Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Prastiwi, NIM 55-2018-030. Saya dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana. Saya di sini untuk memenuhi tugas akhir perpajakan, membuat video tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yuk teman-teman, kita langsung aja masuk dalam materi kita, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Dilanjut dengan pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ciri-ciri pajak daerah, jenis-jenis pajak, fungsi pajak daerah, sistem pungutan pajak daerah, cara pemerintah daerah memperoleh pajak daerah, peraturan daerah tentang pajak daerah, dilanjut dengan pengertian retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, dan yang terakhir, ciri-ciri retribusi daerah dan latihan soal. Apa itu pajak daerah dan retribusi daerah? Yang biasa disebut dengan DPDRD merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pengertian lain, pajak daerah juga merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita masuk dalam ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah biasa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan pada subjek pajaknya. Selanjutnya, kita masuk dalam jenis-jenis pajak. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak pemerintah provinsi yang berisi tentang pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah, dan yang terakhir, pajak rokok. Kita masuk yang kedua, yaitu pajak pemerintah kabupaten atau kota. Yang isinya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir, pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak kendaraan bermotor, tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor sebagai berikut. Yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya, yaitu sebesar 0,5%. Yang kedua, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan
tarif pajaknya yaitu sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu sebesar 0,50%. Dan yang terakhir, bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yaitu sebesar 0,20%. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak bahan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua, sudah kembali normal. Peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, jenis sumber air. Yang kedua, lokasi atau zona pengambilan sumber air. Yang ketiga, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil atau dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas air. Yang keenam, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak rokok. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pungutan cukai rokok. Oke teman-teman, kita masuk selanjutnya dalam pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya itu lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Selanjutnya, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan dari sebuah restoran. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut.
sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan adalah sebesar 0% sampai 35%. Semua ini tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya, reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pungutan pajak untuk reklame, seperti reklame dalam pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kita masuk dalam pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan tergantung dari penggunanya. Tarif pajak penerangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tarif pajak penerangan jalan disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin yang pertama, yaitu sebesar 2,4%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Selanjutnya, kita masuk dalam pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. Kemudian, tarif untuk batuan yaitu sebesar 20%. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20%. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah ini sebesar 20%. Selanjutnya, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan kota. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarifnya, yang pertama, pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan.
Pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif pajak bangunan ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Apa saja sih fungsi pajak daerah? Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD. Digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Selanjutnya, fungsi mengatur. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanaman modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini, pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, fungsi retribusi pendapatan. Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, yaitu termasuk untuk membuka lapangan kerja baru, sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenggangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sistem pemungutan pajak daerah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga, Withholding System adalah suatu sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, cara pemerintah daerah memperoleh pajak daerah ada 3. Yang pertama, pungutan yang dikumpulkan oleh Pemda sendiri sebagai refleksi desentralisasi. Yang kedua, pungutan tambahan atas pajak pemerintah daerah (PASAN). Yang ketiga, bagi hasil pajak. Sistem perpajakan daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah dilarang memungut pajak selain jenis yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, jenis pajak yang tertera dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah yaitu meliputi nama, objek, dan subjek pajak. Kemudian dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak. Wilayah pungutan, masa pajak, penetapan pajak,
tata cara pembayaran dan penagihan pajak, kadaluarsa penagihan pajak, sanksi administrasi, dan yang terakhir, tanggal mulai berlakunya pajak. Apa sih retribusi daerah itu? Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kita masuk dalam jenis-jenis retribusi. Yang pertama, kita akan membahas retribusi jasa umum. Ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksa alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, retribusi pengolah limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selanjutnya kita masuk dalam retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah, seperti di gambar ada lampu penerangan jalan. Terus kita masuk dalam retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Yang terakhir, retribusi perizinan tertentu. Ada 6. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha periklanan. Dan yang terakhir, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Ciri-ciri retribusi daerah. Ada 4. Yang pertama, payung hukum retribusi daerah adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau jabatan negara yang lebih rendah. Yang kedua, objeknya adalah orang yang menggunakan jasa pemerintah atau layanan umum, seperti kesehatan, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Retribusi dipungut hanya oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah, yaitu Dispenda. Yang terakhir, pihak yang membayar pungutan retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balasan langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk dalam pelatihan soal. Wisma dan Agil berkunjung ke salah satu restoran. Mereka memesan nasi putih 2, sop iga sapi, chicken saus tiram, soto Lamongan, air kemasan 2, es jeruk 2. Hitunglah pajak restoran yang harus dibayar oleh Wisma dan Agil. Apabila restoran tersebut menetapkan biaya servis sebesar 5% dengan ketentuan pajak restoran di daerah tersebut sebesar 10%.